Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, pada video kali ini kita akan membahas kembali ya Bapak Ibu terkait dengan memahami elemen dari capaian pembelajaran untuk bidang studi bahasa Indonesia. Nanti kita akan lebih mengerucut kepada bidang studi bahasa Indonesia untuk fase E dan F ya Bapak Ibu ya. Sedikit mengingatkan Bapak Ibu, kalau di bahasa Indonesia ada 4 elemen capaian pembelajaran yang harus peserta didik kuasai setelah mereka mengikuti mata pelajaran atau bidang studi bahasa Indonesia yang Bapak Ibu ampuh ya. Yang pertama itu terkait dengan menyimak, yang kedua membaca dan memirsa, yang ketiga berbicara dan mempresentasikan, dan yang keempat adalah menulis. Ini tidak hierarki ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di area pembelajaran bahasa. Jadi di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya yang wajib di kurikulum Merdeka. Di luar itu kan semuanya kokurikuler. Selama itu bahasa, Bapak Ibu ada 2 kemampuan yang nanti harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran ya di kelas bahasa. Nah, ada 2 kemampuan yang sudah diskemakan oleh kementerian. Yang pertama tentang kemampuan reseptif dan produktif. Reseptif ini terkait dengan kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, dan produktif ini terkait kemampuan berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Jadi kalau mudahnya itu saya mengartikannya bahwa setelah selesai dari kegiatan pembelajaran bahasa gitu ya Bapak Ibu ya, anak didik kita itu harusnya sudah memiliki 4 keterampilan yang kalau di bahasa Inggris kita sebut dengan speaking, berbicara, listening, mendengar gitu ya, menyimak, membaca, terus reading gitu ya, membaca, speaking, listening, reading, dan writing Bapak Ibu, menulis dengan sistematis, lalu nanti bisa memaparkan yang mempresentasikan hasil dari tulisan yang udah dibuat itu Bapak Ibu. Nah itu semua kan belum ada ya di anak-anak kita selama ini. Nah ini semua diskemakan di dalam capaian pembelajaran bidang studi bahasa. Nah pada sesi ini kita akan berbicara terkait dengan bidang studi bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan kemampuan menyimak, kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur ya, menanggapi orang yang diajak berbicara Bapak Ibu. Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dengan konsentrasi gitu ya, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasikan tutur bahasa, dan memaknai berdasarkan konteks yang menjadi latar belakang dari topik pembicaraan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak diantaranya adalah kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat gitu ya, kosakata, struktur bahasa, makna, dan metakognisi Bapak Ibu. Nah, itu untuk kemampuan menyimak. Sekarang kemampuan membaca dan memirsa. Apa itu kemampuan membaca dan memirsa dalam bahasa Indonesia? Jadi di bahasa Indonesia, kemampuan membaca itu adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasikan, dan merefleksikan teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensi. Memirsa sendiri diartikan sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasikan, dan merefleksikan sajian cetak, visual, atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya Bapak Ibu. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa diantaranya fonem, ya, huruf, sistem isyarat, kosakata, pemaknaan ini ya Bapak Ibu ya, dan metakognisi sama ya Bapak Ibu ya terkait dengan konten intinya. Nah, kalau di kemampuan berbicara dan mempresentasikan Bapak Ibu,
Berbicara ini diartikan sebagai kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan ataupun tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan atau menanggapi pertanyaan atau pernyataan, dan atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media, baik itu visual, digital, audio, dan audiovisual, Bapak Ibu. Ya, komponennya sama Bapak Ibu ya. Nah, terakhir adalah kemampuan menulis Bapak Ibu. Jadi di akhir fase di akhir fase pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik harus mempunyai kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan komponen intinya sama. Nah, coba sekarang kita langsung masuk ke fase E ya Bapak Ibu ya. Fase E dan F bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ini elemennya sama ya, elemennya itu tidak berubah ya Bapak Ibu. Capaian pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia untuk fase di semua fase itu sama aja, menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini ada di dokumen capaian pembelajaran. Bapak Ibu bisa ambil, tinggal copy paste. Nah, dari sini kita coba menganalisis Bapak Ibu dan mencoba memahami dan menganalisis ya capaian pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia untuk fase E dan F ya Bapak Ibu. Diingatkan kembali, tinggal Bapak Ibu ambil. Kalau Bapak Ibu ngajar di fase E ya berarti ambil yang fase E. Kalau F ya fase F gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat nih di fase E ini udah saya copy pastekan ya. Untuk elemen menyimak nih, di sini kalimat CP-nya Bapak Ibu. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat ya. Dari menyimak berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kemarin kita bisa berbantuan tabel bantu ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan untuk memisahkan antara konten inti dan kompetensi. Dari sini kelihatan ya Bapak Ibu ya mana yang konten inti dan kompetensi, dan ini tertukar ya Bapak Ibu ya. Ini kompetensinya, ini konten intinya ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari sini kita lihat ya di CP ini. Di akhir fase E, untuk elemen menyimak, berarti peserta didik minimal memiliki kemampuan mengevaluasi dan mengkreasi ya. Terus menyimak di sini ada 3 kata kerja operasional ya Bapak Ibu ya. Terus di sini kontennya ada gagasan, pikiran, informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat gitu ya. Terus kalau di kompetensi menyimak itu kompetensi inti, konten inti yang ingin dicapai adalah jenis teks non-fiksi, fiksi dalam bentuk baik itu monolog, dialog, dan gelar wicara Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu nanti misalnya ingin membuat tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, nah penting Bapak Ibu untuk memahami kompetensi inti apa yang ingin dicapai dan konten inti apa yang digunakan untuk mencapai kompetensi minimum peserta didik pada bidang studi bahasa Indonesia. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya di elemen membaca dan memirsa Bapak Ibu. Di sini udah saya kuningkan ya, ini artinya kompetensinya. Di sini ada mengevaluasi gitu ya. Terus ada kontennya, ini informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya deskriptif, laporan, narasi, rekon, explanation, eksposisi, dan diskusi ya, baik itu dari teks visual maupun audiovisual
ya untuk memaknai makna yang tersurat ataupun tersirat. Nah, Bapak Ibu mantap nih ya. Nah, dari sini kita lihat ya, setelah kita pisahkan antara kompetensi dan konten inti, nanti Bapak Ibu mudah sekali untuk menurunkan yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini dari Pak Gianto ya, yang ada di file GTK ya, kementerian ya Bapak Ibu ya, contohnya. Nah, dari sini beliau merumuskan TP-nya seperti ini, tujuan pembelajarannya. Peserta didik menganalisis isu yang diangkat dan menilai akurasi informasi dari editorial di media elektronik atau digital yang disimaknya, Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu untuk mencapai kompetensi ini mengevaluasi dan mengkreasi ya Bapak Ibu ya, diturunkan menjadi peserta didik menganalisis isu yang diangkat dan menilai akurasi informasi dari editorial di media elektronik atau digital yang disimaknya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa fasilitasi dengan pemberian koran, baik itu offline maupun online. Nanti peserta didik ya menganalisis isu yang diangkat gitu ya, dan menilai akurasi informasi dari editorial di media elektronik tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua nih, peserta didik mengidentifikasi bias informasi, menilai tujuan editorial, dan menanggapi isi editorial. Apakah dia pro ataupun kontra di media elektronik atau digital yang disimaknya. Jadi dari sini peserta didik bisa memahami ada nggak bias informasi gitu kan, apa tujuan dari editorial gitu kan, apakah tim editorial ini mengarah ke arah mana gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi nanti anak-anak juga bisa menganalisis ketika mereka membaca informasi, menerima informasi, apakah ini si editorial misalnya di TV ataupun di media cetak itu pro atau kontra terhadap sesuatu ya, ke satu pihak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu nih, ini kan ada mengkreasi ya Bapak Ibu ya. Mengkreasi ini TP-nya, tujuan pembelajarannya, peserta didik mengkreasi dan menyajikan pendapat secara sistematis dan kreatif dalam bentuk editorial, disertai argumen logis dan data akurat untuk menanggapi isu aktual tersebut. Nah, ini ya, mengasah peserta didik untuk berkreasi, nanti mereka juga menyajikan pendapat gitu ya, secara logis dan sistematis yang disertai dengan argumen yang logis dan data akurat untuk menanggapi isu aktual tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di bahasa Indonesia, kalau di dalam dokumen capaian pembelajaran, gunakan informasi atau teks-teks yang sederhana dan sedang dekat itu ya, kontekstual dengan peserta didik. Nah, kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini kan Bapak Ibu bisa memilih berita-berita terhangat gitu ya. Nanti peserta didik bisa mencapai minimum kemampuan yang ada di dokumen capaian pembelajaran. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, mohon tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.